Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih berjumpa lagi dengan saya Nadia Rusmatasari. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis distribusi frekuensi. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang distribusi frekuensi, tetapi jenis distribusi frekuensi yang biasa. Nah, sedangkan jenis-jenis distribusi frekuensi yang lain yaitu yang pertama, distribusi frekuensi relatif. Ini ya, kemudian yang kedua yaitu distribusi frekuensi kumulatif. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu distribusi frekuensi relatif. Apa sih distribusi frekuensi relatif itu? Jadi, distribusi frekuensi relatif adalah distribusi frekuensi yang berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan yang terkandung dalam kumpulan data yang berdistribusi tertentu. Nah, di sini sudah ada satu rumus ya untuk menentukan distribusi frekuensi di dalam sebuah studi kasus. Nah, di sini contohnya saya punya satu contoh di sini tinggi badan mahasiswa ya di sini ada kolom tinggi, kemudian ada kolom frekuensi dan kolom untuk menghitung frekuensi relatif. Nah, untuk menghitung kolom frekuensi relatif pada masing-masing kelas, kita nanti akan menggunakan rumus ini yang sudah saya tulis di atas, tuh ya. Kemudian kita mulai saja untuk kelas pertama di sini adalah tingginya 140 hingga 144. Kemudian di kelas pertama ini dia memiliki frekuensi sebanyak 2. Jadi tinggi mahasiswa antara 140 hingga 144 terdiri dari 2 mahasiswa. Nah, bagaimana cara menghitung frekuensi relatif? Di sini untuk menghitung frekuensi relatif sama dengan FI per sigma F. Di sini FI di sini adalah frekuensi kelas pertama. Jadi I di sini bisa dimulai dari I sama dengan 1, 2, 3. Maksud dari 1, 2, 3 di sini adalah kelas pertama, kelas kedua, dan kelas ketiga. Jadi kita masukkan ke sini rumusnya sigma F, FI dibagi sigma F dikali 100. Nah, di sini saya masukkan untuk nilai I-nya adalah 1. Kemudian F1 di sini kita cek bahwa F1 di sini adalah 2. Maka kita masukkan nilai 2 di sebelah sini. Kemudian untuk sigma F di sini adalah jumlah seluruh frekuensi pada studi kasus ini. Di sini untuk sigma F-nya atau yang biasa kita sebut dengan N atau jumlah data ya sebanyak 50. Maka di sini sigma F-nya adalah 50. Kemudian kita kalikan 100 ya, maka diperoleh bahwa nilai frekuensi relatif di sini adalah 4. Gitu ya. Jadi 2 per 50 dikali 100 sama dengan 4. Kemudian selanjutnya kita masuk ke kelas kedua. Di sini di kelas kedua itu tinggi badan mahasiswa yang diukur adalah 145 hingga 149. Jadi jumlah mahasiswa yang memiliki tinggi antara 145 hingga 149 sebanyak 4 anak ya. Jadi di sini saya simbolkan F2, frekuensi kelas kedua gitu ya. Kemudian saya masukkan ke rumus ini. Tadi kan rumusnya adalah FI per sigma F. Jadi di sini I-nya saya masukkan nilai 2. Maka frekuensi kelas kedua di sini jumlahnya 4, saya masukkan ke sini nilai 4. Kemudian dibagi sigma F-nya tadi adalah 50. Saya tulis di sini dikalikan 100. Jadi hasil dari 4 per 50 kali 100 sama dengan 8. Dan begitu seterusnya hingga ke bawah. Di sini F3-nya ada 10, di sini F4-nya ada 14. Kemudian jumlah dari F5 di sini adalah 12, jumlah F6 di sini ada 5 dan jumlah F7 di sini ada 3. Kemudian setelah kita hitung frekuensi relatifnya maka ketemu nilai 20 pada kelas ketiga, 28 pada kelas keempat, 24 pada kelas kelima, 10 pada kelas keenam, dan yang terakhir yaitu 6 pada kelas berapa ini ya, ketujuh. Itu ya teman-teman, itu tadi tentang perhitungan bagaimana cara menghitung distribusi frekuensi relatif pada sebuah studi kasus.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi selanjutnya, yaitu distribusi frekuensi kumulatif. Apa sih yang disebut dengan distribusi frekuensi kumulatif? Jadi, distribusi frekuensi kumulatif itu adalah distribusi frekuensi yang isinya tentang frekuensi kumulatif, yaitu frekuensi yang dijumlahkan. Gitu ya. Kemudian di sini ada dua macam distribusi frekuensi kumulatif, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, dan yang kedua yaitu distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Saya jelaskan dulu untuk distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi distribusi frekuensi kumulatif kurang dari itu adalah distribusi frekuensi yang memuat jumlah frekuensi yang memiliki nilai kurang dari nilai batas kelas, ya, sebuah interval tertentu. Jadi di sini tadi saya menjelaskan bahwa distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dia memuat jumlah frekuensi yang memiliki nilai kurang dari nilai batas kelas. Di sini ada beberapa batas kelas yang sudah kita bahas sebelumnya, ada batas bawah dan juga batas atas. Maka di sini yang kita gunakan adalah batas bawah ya. Jadi ada 140, 145, kemudian 150, kemudian 155, 160, 165, dan 170. Kemudian di sini saya punya frekuensi di masing-masing kelas yaitu 2, 4, 10, 14, 12, 15, dan 3. Nah, di sini saya buat satu lagi untuk kolomnya. Di sini kita sudah mulai menghitung frekuensi kumulatif kurang dari. Maka di sini yang saya tambahkan adalah tinggi untuk menghitung frekuensi kumulatif dari batas bawah, yaitu di sini saya tambahkan satu kolom ya. Jadi di sini tinggi mahasiswa yang kurang dari 140 berapa? Karena di sini kita mulai dari 140 hingga 144, maka tinggi badan mahasiswa yang kurang dari 140 adalah tidak ada. Maka di sini saya nulis 0. Kemudian yang kedua, di sini saya menggunakan data 145 ya untuk mencari frekuensi kumulatif kurang dari 145 di sini. Jadi untuk frekuensi kumulatif kurang dari 145 adalah sebanyak 2. Kenapa? Karena di sini untuk batas bawah yang kita gunakan di sini adalah 145 ya. Jadi yang termasuk tinggi badan kurang dari 145 adalah berarti ini kan 140 hingga 144. Jadi sebanyak 2, maka di sini saya tulis 2. Kemudian selanjutnya di kelas kedua di sini saya menggunakan batas bawah 150, batas bawah selanjutnya ya, kelas selanjutnya. Maka untuk untuk frekuensi kumulatif kurang dari 150, maka saya akan mengecek di sini. Kalau yang ditanyakan adalah frekuensi kumulatif kurang dari 150, saya cek di sini karena di sini tinggi badan mulai dari 140 hingga 149, maka saya akan menambahkan 2 dan 6, 2 dan 4 di sini ya. Karena di sini tinggi badannya kurang dari 150, maka saya akan tambahkan di sini 2 ditambah 4 sama dengan 6. Selanjutnya, di kelas selanjutnya di sini saya menggunakan batas bawah yaitu 155. Batas bawah ke kelas selanjutnya ya, jadi 155. Jadi di sini untuk mengetahui frekuensi kumulatif kurang dari 155, maka saya cek di sini tinggi badan mahasiswa yang kurang dari 155. Kita cek di sini. Di sini tinggi badan yang harus kita hitung atau yang kita jumlahkan adalah mulai dari 140 hingga 154 ini ya. Maka akan saya tambahkan di sini hasilnya adalah 2 ditambah 4 ditambah 10. Maka sama dengan 16. Nah, begitu juga hingga kelas-kelas selanjutnya. Nah, untuk kelas yang terakhir di sini saya menggunakan batas bawah kurang dari 175 ya. Di sini batas bawahnya adalah 175. Di sini kan nggak ada, tetapi yang ingin kita ketahui adalah jumlah frekuensi kumulatif kurang dari 175, artinya kita menghitung seluruh frekuensi kumulatif yang ada di sini ya.
Jadi kita tambahkan semuanya mulai dari 2 ditambah 4 ditambah 10 ditambah 14 ditambah 12 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 50. Gitu ya. Yang terpenting teman-teman di sini ketika menghitung untuk kolom yang terakhir ini harus sama dengan sigma F yang ada di sini. Ini sigma F-nya adalah 50 ya, 2 ditambah 4 ditambah 10 tambah 14 ditambah 12 ditambah 5 ditambah 3 maka sama dengan 50. Gitu ya teman-teman cara menghitung distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi, distribusi frekuensi kumulatif lebih dari itu adalah distribusi frekuensi yang memuat jumlah frekuensi yang memiliki nilai lebih dari nilai batas sebuah kelas di suatu interval tertentu. Jadi, di sini saya sudah buat studi kasus sama dengan studi kasus yang sebelumnya ini ya, sama juga. Tetapi di sini saya membuat kolom khusus untuk kolom tinggi di sini karena kita membahas frekuensi kumulatif lebih dari, maka di sini untuk tingginya saya tulis lebih dari ya, karena yang akan kita cari nanti frekuensi kumulatif lebih dari. Kemudian di sini saya sudah membuat untuk frekuensi kumulatif lebih dari 140, maka kita cek untuk frekuensi kumulatif lebih dari 40 itu 140 itu berapa sih? Maka akan kita cek di sini. Nah, sudah diketahui bahwa di sini frekuensi kumulatif yang lebih dari 140 itu adalah 50 ya. Jadi sigma F-nya berapa tadi? Di sini 50 sigma F-nya. Maka kita cek di sini karena di sini frekuensinya yang ditanyakan ada lebih dari 140, maka kita hitung seluruh data ya, karena di sini menunjukkan bahwa data yang ada di studi kasus ini adalah lebih dari 140 semua ya di sini. Maka ketika yang ditanyakan adalah distribusi frekuensi kumulatif lebih dari 140, maka seluruh data kita masukkan ke sini. Jadi hasilnya adalah 50. Kemudian selanjutnya di sini kita tetap menggunakan batas bawah di kelas selanjutnya ya di sini. Maka di sini distribusi frekuensi kumulatif lebih dari 145 ya. Di sini kan batas bawahnya adalah 145, maka di sini juga 145. Maka distribusi frekuensi kumulatif lebih dari 145 kita cek di sini yang lebih dari 145 berapa? Berarti kan mulai dari kelas kedua hingga terakhir. Maka kita kurangi saja atau langsung kita jumlahkan saja mulai dari sini hingga ke sini ya. Maka jumlahnya adalah 48. Gitu. Kemudian untuk kelas yang kedua di sini kita menggunakan batas bawah 150 ya di sini. Karena kelas selanjutnya batas bawahnya adalah 150. Kita cek untuk frekuensi kumulatif lebih dari 150. Maka yang akan kita gunakan adalah seluruh data di kelas ketiga hingga kelas terakhir. Maka ditemukan bahwa jumlahnya adalah 34, atau gampangnya saja 50 dikurangi 2 ya tadi, kemudian dikurangi 4, maka jumlahnya adalah 44. Sama juga ya di kelas selanjutnya di sini kita menggunakan batas bawah 155 di sini ya, karena kelas selanjutnya adalah batas bawahnya 155. Maka kita cek distribusi frekuensi kumulatif yang lebih dari 155, berarti mulai dari kelas keempat hingga kelas terakhir itu dijumlah berapa, maka nanti ketemu nilainya adalah 20 gitu ya. Kemudian hingga kelas terakhir sama ya, di sini distribusi frekuensi yang lebih dari 175 ya, di sini kita gunakan 175, maka hasilnya adalah 0 karena nggak ada ya di sini mahasiswa yang tingginya lebih dari 175 gitu ya. Itu tadi teman-teman pembahasan dari saya tentang distribusi frekuensi relatif, distribusi frekuensi kumulatif, dan distribusi yang terdiri dari distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan juga distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Semoga infonya bermanfaat ya untuk pertemuan kali ini. Terima